Saudara, dalam putusan pra-peradilan yang baru dibacakan sore ini, Hakim Tunggal Juyamto menolak permohonan gugatan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas penetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengadili. Mengabulkan eksepsi dari termohon. Dua, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2022 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda siap dengan laporan langsungnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. This is not the end, kata Todung Mulya Lubis dalam keterangan pers kali ini, Putu. Maksudnya apa? Apa langkah hukum lain mau coba diupayakan oleh tim penasihat hukum Hasto? Ya betul, Tifal dan juga saudara, memang tadi dibilang bahwa ini bukan akhir, karena kalau versi dari kubunya Hasto Kristianto ini melihat ketika tadi Hakim Tunggal Juyamto ini mengetuk palu dalam persidangan dan menyatakan bahwa pra-peradilan dari pemohon yakni Hasto Kristianto tidak diterima, artinya ini berbeda dengan ditolak, sehingga ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan meski sampai dengan sore hari ini belum diputuskan karena memang perlu berkonsultasi dengan Hasto Kristianto terlebih dahulu. Tadi disampaikan setidaknya kalau kita lihat bagaimana pernyataan atau pertimbangan dari hakim yang disampaikan dalam putusan pra-peradilan. Yang pertama, ini dinyatakan oleh hakim bahwa eksepsi dari KPK ini diterima, kemudian permohonan pra-peradilan dari Hasto Kristianto ini kabur begitu ya, atau tidak tepat karena seharusnya pada saat mengajukan pra-peradilan karena Hasto Kristianto ini ada di dua kasus yang berbeda atau dua perkara yang berbeda, yakni obstruction of justice, kemudian yang satunya lagi adalah terkait dengan suap PAW Harun Masiku, sehingga seharusnya pra-peradilan ini juga diajukan dalam dua permohonan yang berbeda, sehingga tadi dari kubu Hasto menyampaikan kalau memang pernyataannya adalah tidak diterima karena permasalahan teknis begitu ya, administratif, maka masih bisa dilakukan proses pra-peradilan dengan mengajukan dua permohonan yang berbeda, yakni terkait dengan obstruction of justice dan yang satunya lagi adalah berkaitan dengan suap dari PAW-nya Harun Masiku. Nah, tapi sampai dengan saat ini belum diputuskan karena kalau kita tarik lagi ke belakang, Tifal dan juga saudara, memang dari keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim hari ini, artinya ketika proses pra-peradilan ini kandas atau tidak diterima ataupun juga ditolak, maka yang kemudian proses hukum yang kemudian bisa dilakukan tentu saja penetapan tersangkanya ini sah, kemudian nanti KPK juga harus mengumpulkan bukti-bukti sebelum nanti akhirnya P21 atau bukti-bukti kemudian juga berkas-berkas ini diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses peradilan begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kalau kita tarik ke belakang, memang ini ada dua perkara yang berbeda, ini yang tidak boleh lupa begitu ya. Kalau kita lihat dan ini juga tercantum begitu dari eksepsi, kemudian juga dari keterangan-keterangan yang disampaikan pada saat di pra-peradilan, disampaikan juga dalam keterangan di luar ruang peradilan PN Jakarta Selatan begitu dari KPK, bahwa yang pertama ketika menyebut nama Hasto Kristianto, perkara yang pertama ini adalah perkara soal suap Harun Masiku, di mana meskipun dalam putusan ingkrah atau dalam pengadilan ini kubu Hasto selalu mengklaim bahwa tidak pernah ada nama Hasto Kristianto disebutkan dalam hal tersebut, tetapi KPK memiliki keyakinan bahwa Hasto Kristianto ini turut menyokong dana pada proses suap PAW Harun Masiku, sehingga nama Hasto ini juga layak begitu ya dalam tanda kutip dinyatakan sebagai tersangka versi KPK. Kemudian yang kedua juga disampaikan bahwa terkait dengan obstruction of justice ini ada
upaya-upaya yang dilakukan oleh Hasto Kristianto salah satunya adalah meminta begitu ya atau memberikan informasi kepada Harun Masiku untuk merendam handphone supaya tidak bisa disidik oleh penyidik. Kemudian setelah itu juga ada upaya untuk memerintahkan Kusnadi untuk juga merendam handphonenya pada Juni 2024 supaya juga tidak bisa diperiksa oleh penyidik KPK. Kemudian ada lagi klaim atau dugaan dari KPK bahwa Hasto Kristianto ini juga ikut mengumpulkan sejumlah saksi, kemudian juga diupayakan agar saksi-saksi ini tidak memberikan keterangan yang seharusnya. Itu adalah klaim-klaim ataupun juga dugaan-dugaan yang masuk dalam sprindik yang menguatkan KPK untuk menetapkan Hasto Kristianto menjadi 2 tersangka dalam 2 perkara, yaitu obstruction of justice dan juga satu lagi adalah terkait dengan suap Harun Masiku. Oleh karena itu kita masih menanti ini Tifal dan juga saudara, apakah betul ini this is not the end begitu ya, seperti yang disampaikan oleh tadi kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Apakah nanti langkah yang akan dilakukan adalah satu, mengajukan pra peradilan dengan 2 perkara atau 2 permohonan yang berbeda, atau justru akan tetap lanjut proses pengadilannya begitu ke PN Tipikor kalau memang KPK sudah menghibahkan berkas-berkasnya kepada Pengadilan Negeri Tinggi Tindak Pidana Korupsi begitu. Nanti baru setelah itu kita lihat apakah nanti pertempurannya terkait dengan bukti-bukti, keterangan ataupun berkas-berkas nanti yang dihadirkan ini justru bukan lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam ranah pra peradilan, tapi justru nanti pertempurannya ada di Tipikor. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dari penetapan tersangka Hasto Kristianto, masih panjang perjalanannya. Apakah nanti akan berakhir di Tipikor atau justru ada langkah lain yang akan diambil oleh kubu Hasto Kristianto. Tifal. Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih melanjutkan diskusi juga bersama dengan Dapto Fikar Hajar dan Saud Situmorang. Pak Saud, setelah pra-peradilan Hasto ini ditolak, tentu PR-nya adalah pembuktian lanjutan di tingkat atau di level pidananya oleh KPK agar bisa masuk ke ranah pengadilan.